Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia yang dimulai tahun 1966 setelah runtuhnya Orde Lama dan dipimpin oleh Presiden Soeharto hingga 1998. Tujuannya untuk menegakkan kembali Pancasila dan UUD 1945, memulihkan stabilitas politik dan ekonomi serta melakukan pembangunan nasional. Namun kekuasaan sangat terpusat pada presiden militer berperan besar dan kebebasan politik dibatasi. Pemerintahan Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998 bersifat presidensial dengan kekuasaan terpusat pada presiden. Didukung peran ganda militer dan pembatasan partai politik untuk menjaga stabilitas. Awalnya berhasil dalam pembangunan ekonomi, namun akhirnya runtuh pada tahun 1998 karena krisis ekonomi dan membutuhkan reformasi. Pada masa Orde Baru, Indonesia mengalami kemajuan ekonomi dengan pertumbuhan 7% per tahun. Inflasi terkendali dan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Sektor industri berkembang pesat di Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984. Namun, keberhasilan ini diiringi oleh pertimbangan ekonomi yang signifikan dan praktik kolusi serta nepotisme yang biasa disebut KKN. Merajalela di berbagai sektor pemerintah. Karena itu, saya tidak bisa menyampaikan hal tentang pemerintahan dan masyarakat dilarang berkumpul. Meski begitu, pendapatan dan kapasitas serta sarana pendidikan meningkatkan namun masyarakat Tionghoa masih dibatasi dalam politik. Sementara pemerintah melanjutkan program keluarga berencana. Jatuhnya masa Orde Baru disebabkan oleh krisis ekonomi tahun 1997 sampai 1998 yang membuat rakyat menderita dan kehilangan kepercayaan pada pemerintah. Selain itu, praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN merajalela di kalangan para pejabat. Nah, tuntutan reformasi dari mahasiswa dan rakyat semakin kuat karena pemerintahan yang otoriter dan mengekang kebebasan. Tragedi Trisakti dan kerusuhan Mei 1998 memperkeruh keadaan, sehingga akhirnya Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1996. Akibatnya, membuat negara berlaku tinggi serta rakyat menderita. Pemerintahan Soeharto juga memenuhi praktik KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta membatasi kebebasan berpendapat. Kondisi ini memicu gelombang demonstrasi besar dari mahasiswa dan masyarakat yang menuntut reformasi. Situasi ini semakin parah dan terjadinya kerusuhan pada Mei 1998. Hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, 21 Mei.